Merasa lebih baik karena sudah membersihkan diri. Seharian tadi banyak sekali aktivitas yang telah ia lakukan, bermain dengan para keponakan serta bercerita dengan Gea serta Lofi. Yara mencari keberadaan sang suami di seluruh kamar, tapi tak juga menemukan di mana pria itu. Aku di ruang kerja, ada kertas di nakas, Yara tersenyum manis membacanya. Tanpa berpikir panjang lagi Yara langsung menuju ruang kerja yang dimaksud Aksa. Dan benar di ruang kerja terlihat lampu menyala, itu menandakan bahwa Aksa berada di sana. Yara merapikan anak rambutnya yang sedikit berantakan, entah kenapa kali ini dirinya benar-benar sangat gugup. Yara mengeluarkan napas agar lebih lega menghampiri sang suami. Kala membuka pintu Yara terkejut melihat Aksa yang bertelanjang dada. Pria itu terlihat sedang sibuk dengan layar monitor, penampilannya sungguh tampan malam ini. Kenapa nggak pakai baju, Kak? Pertanyaan Yara membuat Aksa terkejut. Aksa melihat ke arah sang istri, ia tersenyum manis. Gerah, sayang, kemarilah, Aksa menepuk pangkuannya. Bermaksud agar Yara duduk di sana, ia ingin bermesraan dengan sang istri. Dengan senyuman yang tidak pudar sedikit pun dari wajah Yara, ia melangkah perlahan menuju pangkuan Aksa. Kala sudah dekat, tiba-tiba saja tangan Yara ditarik Aksa hingga jantungnya, tapi sang pelaku malah terkekeh. Kamu cantik sekali, sayang, puji Aksa sembari memberi. Kak, aku ingin minta sesuatu. Apa boleh? Entah kenapa Yara malah meminta izin sekarang. Kenapa harus minta izin? Katakan saja apa yang kau inginkan, aku akan berusaha mewujudkannya. Jawab Aksa sembari mengelus punggung belakang Yara. Aku ingin honeymoon. Permintaan itu membuat Aksa terdiam sebentar. Aku ingin honeymoon ke tempat yang jauh, di mana hanya ada aku dan kakak di tempat indah itu. Menghabiskan waktu berdua, menikmati sunset berdua. Yara merealisasikan keinginannya kepada sang suami. Tiba-tiba aja nih pengen honeymoon. Yara mengangguk mantap, tangannya mendarat pada dada bidang Aksa. Mengelus dada bidang itu hingga membuat Aksa terpejam, apalagi Yara yang bergerak di pangkuannya hingga adik Aksa. Sayang, setelah siklus palang merahmu selesai, kita akan pergi ke tempat yang kau inginkan. Respon Aksa sembari melingkarkan tangan pada pinggang Yara. Selama waktu itu, pikirkanlah di mana kita akan pergi honeymoon. Sungguh senang sekali Yara mendengarnya, hingga ia bergerak ke sana kemari membuat. Seminggu kemudian, Hani membawa Yara menuju rumah sakit. Hari ini adalah jadwal pemeriksaan yang harus rutin ia lakukan setiap malam. Yara menemani ibu mertua atas permintaan dari Hani sendiri. Kelihatan sekali, sekarang Aksa dan kamu sudah bahagia, ibu senang melihatnya, terus seperti itu ya, sayang, pinta Hani sembari mengelus pipi Yara. Yara mengangguk mantap, ia memeluk Hani erat. Jujur, Hani menggantikan semua posisi ibu di hatinya. Yara dengan mudah mendapatkan semua perhatian seorang ibu yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Yara tidak tahu harus berkata apapun, ia sungguh bahagia menjalani pernikahan ini. Nama Hani dipanggil perawat, kali ini sudah gilirannya untuk kontrol rutin. Kamu tunggu di sini ya, sayang, ucapnya, Yara mengangguk mantap. Mata Yara melihat kepergian Hani memasuki ruangan dokter ahli penyakit dalam. Sekarang tinggallah Yara seorang diri, ia menyibukkan diri dengan bermain ponsel. Berbalas pesan dengan sang suami yang sedari tadi heboh jika Yara tidak membalas pesannya lebih dari semenit saja. Kala sedang asik bertukar pesan, tiba-tiba saja ada seseorang pria yang langsung duduk di samping Yara. Sontak Yara langsung melihat sosok pria itu, ia terkejut kala melihat Naka yang tersenyum manis kepadanya. Halo, Yara, sapa pria itu dengan senyuman manis yang tidak pudar sedikit pun. Sungguh Yara rindu dengan Naka, pria baik yang selalu menyelamatkannya dulu dalam menghadapi masalah di sekolah. Kak,
Naka, Yara refleks memeluk Naka, begitu pula Naka yang membalas pelukan Yara. Yara melera pelukannya, ia tersenyum kepada Naka yang menarik gemas hidung mancungnya. Apa kabarmu? Semenjak menjadi istri dari keluarga konglomerat, kau menjadi sombong. Sontak Yara menggelengkan kepalanya cepat. Akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi, Kak. Baru kali ini aku ada kebebasan untuk pergi keluar, dan itu langsung bertemu denganmu. Yara berusaha meyakinkan Naka. Yara, mari bicara di taman. Aku akan belikan es krim untukmu, sudah lama sekali kita tidak menikmati es krim bersama. Ajak Naka yang langsung membuat Yara tidak tega menolaknya. Tidak berpikir dua kali, Yara mengangguk mantap. Mereka pun berjalan beriringan menuju taman rumah sakit, sambil mendengarkan Yara yang bercerita tentang masa sekolah kepada Naka yang tertawa. Mereka seperti flashback dengan semua yang terjadi di masa lalu. Ketahuilah Yara sudah menganggap Naka selayaknya kakak kandung. Naka yang selalu menjadi garda ke depan kala Yara mengalami kesulitan di masa SMA. Naka yang membayar semua keperluan sekolah Yara yang mana hal itu tidak ditanggung jawabi oleh orang tua Yara sendiri. Hal itu yang membuat Yara tidak pernah melupakan sosok Naka yang tampan dan baik. Tangan Yara diraih Naka untuk duduk bersamaan, ia memberikan satu es krim kepada Yara. Kakak mau pesan lagi, tunggu ya, belum Yara merespon Naka sudah berlari menuju penjual es krim. Yara tersenyum manis kepada es krim di tangannya, hingga suara ponsel mengejutkan dirinya. Yara melihat tertera nama, suamiku, di sana. Kala Yara ingin menjawab panggilan itu, Naka sudah duduk kembali di sebelahnya. Sontak Yara langsung mematikan panggilan itu, ia menyimpan kembali ponselnya tak lupa pula mengganti dengan mode silent. Enak tidak es krimnya? Tanya Naka sembari tersenyum kepada Yara yang tengah menikmati es krim. Yara mengangguk mantap, sudah lama sekali tidak seperti ini dengan Naka. Padahal dulunya ia sering seperti ini bersama Naka, tidak lewat sehari pun. Kakak kerja di rumah sakit ini? Tanya Yara, ia melihat Naka yang memakai setelan dokter. Iya, sekarang aku dokter bagian spesialis jantung. Sudah tetap bekerja di rumah sakit ini, dari dulu juga aku bekerja di sini, Yara. Jelas Naka yang membuat Yara mengangguk saja. Lalu, kau masih pacaran dengan wanita itu, Kak? Tanya Yara lagi, ia penasaran sekali dengan kehidupan Naka setelah beberapa bulan tidak pernah Yara tanyakan. Pertanyaan Yara membuat Naka terdiam, ia hanya menunduk untuk menguatkan menjelaskan semua kepada Yara. Sebenarnya aman-aman saja, hanya saja, semakin lama aku semakin tidak ada rasa dengannya, tanpa aku sadari, hatiku sudah teralihkan dengan wanita lain. Ungkapan Naka membuat Yara terkejut bukan main. Bahkan es krim itu sudah habis, ia membuang kulit es krim itu ke tempat sampah dengan cara melemparkannya begitu saja. Ya ampun, itu tindakan yang salah, Kak. Bagaimana lagi? Perasaan terhadap manusia tidak bisa kita kendalikan, Yara. Alasan Naka cukup masuk akal bagi Yara, ia sampai tidak bisa berkata apapun. Entah kenapa akhirnya Yara menjadi tidak enak sendiri sudah menanyakan hal itu kepada Naka. Ia mengalihkan dengan pertanyaan lain, hingga mereka saling bercerita panjang lebar. 30 menit berlalu. Naka sudah pamit pergi meninggalkan Yara, pria itu ada jadwal pemeriksaan dengan pasien. Tinggallah Yara seorang diri duduk di bangku taman, ia menatap penuh kepada sepasang kekasih di hadapannya. Di mana sepasang kekasih itu bercerita dengan tertawa kencang. Yara menjadi ingat dengan sang suami yang beberapa hari ini cukup manja kepadanya. Astaga, sayang, kemana aja, ibu mencarimu. Sontak Yara langsung berbalik badan, ia melihat Hani yang berdiri di belakangnya dengan berkacak pinggang. Yara langsung bangkit, ia terkekeh kepada Hani yang terlihat khawatir. Setelah mengatakan alasannya pergi tanpa pamit, kini mereka berlalu pulang.
Hani mengantar Yara menuju mansionnya, sementara Hani melanjutkan menuju mansion keluarga Pratama. Kepergian mobil Hani membuat Yara langsung masuk ke dalam mansion. Tanpa sengaja Yara melihat ada mobil Aksa yang terparkir dari kejauhan, ia langsung tersenyum senang. Yes, suamiku sudah pulang, Yara sungguh bersemangat jadinya. Dengan sedikit berlari Yara memasuki area mansion, ia melihat sang suami yang duduk di ruang tamu. Pria itu sibuk dengan laptopnya, Yara mengernyit heran. Kalau masih ada pekerjaan, kenapa harus pulang? Yara bertanya-tanya sendiri. Sayang, panggil Yara yang kini sudah duduk di samping Aksa. Ia mencium pipi Aksa, tapi cepat-cepat Aksa mengelap bekas ciuman itu. Membuat Yara terkejut, ia langsung mencium Aksa lagi. Tapi, lagi dan lagi Aksa menghapus bekas ciuman itu. Yara menjadi sedih, ia memonyongkan bibirnya sendiri. Yara tidak merasakan ada bau, lalu alasan apa yang membuat Aksa melakukan kejahatan itu? Yara menjadi sedih.